Untuk tetangga kita yang radius 40 rumah, itu tetangga kita kan tidak tahu ada yang baik, ada yang tidak baik. Seandainya ada tetangga yang tidak baik, yang tukang judi, yang maksiat segala macam, apakah kami itu juga mendapat dosanya? Dan sebaliknya juga seperti itu. Tetangga yang baik itu juga apakah kita mendapat pahalanya? Saya kira itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan bertetangga, ada akhlak pribadi kita dengan tetangga, ada akhlak secara umum berkenaan dengan sesama tetangga. Kalau akhlak pribadi kita dengan tetangga, berbuat baik kita dengan tetangga, jangan diukur dengan tetangga itu rajin maksiat atau rajin kebaikan, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kalau kita melakukan kebaikan harus mencari orang yang di situ adalah orang baik, nggak bakal ketemu Pak, semuanya pada rajin maksiat. Malah kita niatkan kalau kita melakukan kebaikan, kok yang kita bantu orang yang melanggar Allah, maka kita niatkan mudah-mudahan dengan bantuan ini hatinya lembut sehingga tobat. Seperti itu ya, diniatkan karena kalau nyari malaikat nggak ketemu Pak, ya kan, nyari malaikat nggak ketemu. Manusia ini ya tempatnya salah dan khilaf. Makanya zakat itu kan wajibnya diberikan kepada fakir miskin. 8 asnaf utamanya fakir miskin, karena 8 asnaf nggak ada sekarang. 8 asnaf, 8 golongan itu nggak ada, kebanyakan kembali kepada fakir miskin. Loh, fakir miskin yang bagaimana? Umum. Pokoknya dia fakir umum, mau dia itu bejat atau ke dia soleh, umum dia berhak mendapatkan itu semuanya. Artinya apa? Jangan membatasi engkau melakukan kebaikan harus dia adalah orang baik. Bahkan kadang Pak, kebaikan bukan kebaikan sesungguhnya, tapi kebaikan dia ingin dihormat. Kalau dia dicium bolak-balik ngasihnya banyak, kalau dia disantuni ngasihnya banyak, ada kebaikan pada pribadinya, biar dia dianggap donatur yang paling hebat. Musibah ini. Makanya ujian di atas ujian, dia mintanya dengan gak beradab, tapi masih kita kasih, berarti kita ikhlas karena Allah. Tapi kalau itu, assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak Haji punten, Pak Haji punten, oh baru ngasih banyak. Tak bilang, Pak Haji mau ngasih berapa? Pak Haji ini bentak-bentak malah gak dikasih. Berarti kita masih ada udang di balik rempeyek. Nah, berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah Pak nggak ada urusan Pak, karena dia minta ridhonya Allah, minta pahala Allah. Mau dia itu dalam keadaan baik atau nggak ada urusan. Yang penting kita memberi, gitu loh. Kadang kita ini Pak ngasih juga ada pamrih Pak, biar dihormat, biar disegani. Tapi memang adabnya, akhlaknya harusnya ya menghormati dong. Tapi kan ada model-model orang yang memang krisis adab, krisis akhlak Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian malapetaka, kemaksiatan yang terjadi ada di lingkungan kita, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, ada satu riwayat Pak, ada satu riwayat Allah akan mengadab satu kaum yang memang terjadi di situ kemaksiatan. Tetapi ada beda di sini Pak penyikapannya. Kalau Allah nurunkan adab, maka yang soleh. Tapi bedanya, kalau yang soleh itu Pak, memang ujian pengangkatan derajat. Iya kan? Allah nurunkan adab nih. Tak taunya yang soleh kena, Pak, ini benar-benar ujian Pak. Karena sayang, kan Allah itu kalau sayang kepada hamba kan muji Pak. Iya.